Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hidup ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga Engkau masih memberikan kesempatan untuk menjalani hidup kami. Kami serahkan Tuhan untuk mendengar renungan pagi firman-Mu. Berkati kami sehingga kami dapat memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Rabu 25 Maret 2026 tertulis di dalam Kitab Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya membaca ayat yang ke-9. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel anak pamanku dan menimbang uang seberat 17 sikal perak baginya. Amin. Tema kita pada hari ini, tak terselami cara Tuhan dalam memulihkanmu. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kisah ini adalah kisah dari Yeremia, yang mana peristiwa terjadi pada tahun yang ke-10 pemerintahan Raja Sedekia. Nah, saat itu tentara Babel mengepung Yerusalem. Ini adalah masa sangat kritis, sangat berat bagi Yehuda, yang mana Yeremia pun ditahan di pelataran penjagaan di istana raja. Yang mana alasan penahanan ini karena Yeremia menubuatkan bahwa kota akan jatuh, kota Yerusalem akan jatuh, dan Raja Zedekia akan tertangkap dan bangsa ini akan dibuang ke Babel. Nah, karena nubuatan ini Raja Zedekia tidak suka. Akhirnya dia menahan Yeremia. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika itu terjadi, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk membeli ladang pamannya, yang mana anak pamannya akan datang, yaitu Hanameel, dan ini akan terjadi pembelian tanah yang ada di Anatot, daerah yang saat itu sudah dikuasai dan terancam oleh tentara Kasdim atau Babel. Yeremia patuh kepada perintah Tuhan dan membeli tanah itu seharga 17 sikal perak. Pembelian ini secara hukum sah. Karena apa? Ada penandatanganan, ada survei dan surat disegel atau menyegel surat. Dan pembelian tanah ini terjadi. Sebenarnya ini persiapan pemulihan dari Allah. Setelah suatu saat nanti bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan di Babel, pulang ke Yerusalem, itu akan terjadi 70 tahun kemudian. Dan Tuhan sudah menyiapkan tanah bagi mereka. Dan itu akan menumbuhkan perekonomian nantinya ke depannya. Yang perlu kita belajar di sini satu, harapan di tengah bencana. Meskipun Yeremia yakin akan kehancuran Israel yang dibuang ke bangsa Babel, tetapi tindakan pembelian tanah menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan memulihkan umatnya kembali ke tanah tersebut di masa depan. 2. Ketaatan total. Yeremia membuktikan imannya dengan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Meskipun secara logika manusia itu tidak masuk akal Karena apa? Di situ terjadi peperangan, di situ terjadi penyerangan, tapi disuruh Tuhan untuk membeli tanah. Mengingat tanah itu sebentar lagi juga akan direbut musuh. Ngapain beli tanah yang sebentar lagi akan direbut musuh? Tetapi ketaatan Yeremia membuktikan bahwa imannya itu tetap teguh dan kuat sesuai dengan perintah Tuhan. 3. Kepastian janji Tuhan. Pembelian ini adalah tanda kenabian bahwa akan ada masa di mana jual beli tanah itu akan terjadi. Ini menandakan kembalinya kehidupan yang normal akan terjadi di kemudian hari. Nah,
Teks ini mengajarkan tentang iman yang tetap berpegang pada janji Tuhan untuk memulihkan, bahkan ketika situasi sekeliling menunjukkan kehancuran total. Tak terselami cara Tuhan di dalam memulihkanmu. Nah, ini cara-cara Tuhan. Keadaan-keadaan yang tidak mungkin kita dapat bisa berpikir sejauh itu, sudah Allah siapkan, sudah Allah pikirkan untuk pemulihan kita. Dalam keadaan hancur apapun hidup kita, pergumulan apapun dalam hidup kita, masalah atau beban-beban apapun itu, ingat, cara Tuhan tak terselami di dalam memulihkanmu dan memulihkanku. Tinggal kita akan mengawali itu dengan percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Lakukan perintahnya, segala perintahnya. Ingat, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Pemulihan akan terjadi. Tetap percaya dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami terus dan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami satu hari ini, kiranya Tuhanlah yang menuntun dan memberikan kami semangat untuk menjalani hidup kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami yang jauh ataupun yang dekat. Berkati dalam segala kebutuhan dan juga di dalam cita-cita mereka, sukseskan kehidupan mereka ya Bapa. Jaga mereka ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka kepadamu. Kami juga teringat untuk orang tua kami dan jemaat-Mu di lanjut usia mereka. Berkati dalam masa tua mereka Tuhan Yesus. Berikan kebahagiaan, semangat, sukacita yang luar biasa. Dan topang dalam tubuh jasmani mereka yang lemah Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam masa pemulihan kesehatan, yaitu Nyonya Pasaribu Borus Tompul, Nyonya Butar-Butar Boru Purba, Amang Markus Yahan, Inang Elis Boru Siombing, Inang Insa Boru Tambunan, Inang Opung Kepin Boru Tahuruk, dan semua seluruh jemaat-Mu yang mungkin juga Tuhan dalam pemulihan kesehatan yang belum dapat kami sebutkan nama mereka. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir dan memberikan belas kasih-Mu bagi mereka. Di dalam nama Yesus Engkau berikan bilur-bilur-Mu yang dapat memberikan kesembuhan secara jasmani mereka Bapa. Lawat mereka. Kami juga sangat Tuhan Yesus menyerahkan jemaat-Mu di dalam pergumulan hidup mereka, yaitu di dalam masa kritis mereka, masa pergumulan ataupun ya Tuhan Yesus, penderitaan mereka, kami serahkan kepadamu Tuhan. Buka jalan dalam kehidupan mereka, lawat mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap berserah dan berpengharapan kepadamu Bapa. Berkati mereka. Kami pun sangat bersyukur, berterima kasih atas ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Miandoro Panggabean yang genap usianya 22 tahun. Dan juga Lilis Riwayati Sitohang yang genap usianya 41 tahun. Kau berkati anak-anak Tuhan ini. Kau berkati jemaat-Mu yang berulang tahun pada saat ini, ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kemuliaan-Mu. Engkau berikan kesehatan panjang umur dan biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Dan mari Tuhan Kau lawat pribadi mereka lepas pribadi. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun pernikahan jemaat-Mu ya Tuhan, yaitu Speaker Hasaragi Inang Boru Utagalung yang genap usia pernikahan mereka 33 tahun. Engkau berkati Tuhan. Berikanlah sukacita dan lawat mereka. Tumbuhkan cinta di antara mereka. Bersemi kembali dan terus merasakan kasih setiamu Bapa. Biarlah Tuhan Kau tambahkan kesehatan, kekuatan, hubungan yang harmonis. Biarlah dengan semakin bertambah cinta mereka berdua, begitu juga bertambah cinta mereka kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati mereka dalam segala kebutuhan dan kerinduan mereka. Kami serahkan doa kami ini kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.